Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alma Lusiati. Saya Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Dan hari ini saya bisa berbahagia bertemu dengan Ibu dan Bapak secara tidak langsung untuk membahas bagaimana masalah kesehatan lansia pada saat ini. Jadi masalah kesehatan yang paling banyak dijumpai pada lansia antara lain karena penurunan daya tahan kesehatannya lansia. Jadi lansia ini mudah terserang flu, apalagi kalau lansia tersebut sudah mempunyai faktor bereksposisi penyakit-penyakit tertentu, misalnya hipertensi atau kencing manis atau juga penyakit-penyakit yang alergi atau penyakit yang rutin biasanya dia dapatkan. Sehingga saat ini program pemerintah adalah bagaimana juga programnya Ahkakolot. Jadi artinya bagaimana kita menyayangi para orang-orang tua kita yang sudah kita sadari bahwa kondisi mereka tidak sama dengan kita pada anak-anaknya ataupun pada usia-usia di bawah orang tua kita. Program pemerintah saat ini yang kita sebut dengan programnya Ahkakolot atau dalam bahasa Indonesianya adalah sayang pada orang tua. Dalam hal ini tentu peran yang paling penting adalah peran yang paling dekat dengan orang tua kita. Dalam hal ini adalah keluarga. Bisa anaknya, bisa cucunya, atau keluarga lain yang mungkin tinggal satu rumah dengan orang tua kita. Sehingga peran mereka lah yang sebetulnya dapat kita harapkan untuk bersama-sama memonitor bagaimana kesehatan orang tua kita. Saat ini rata-rata usia di Jawa Barat ini sudah meningkat dari tahun ke tahun, dan data terakhir rata-rata usia di Jawa Barat ini sudah mencapai 72 tahun. Jadi artinya suatu rentang umur yang cukup panjang. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan usia lansia itu dalam keadaan sehat tentu tidak bisa dimulai dalam waktu yang pendek, tetapi harus dimulai dari sejak dini. Mulai sejak dari remaja, kemudian dia berkeluarga, sampai akhirnya menuju lansia, tentu itu ada suatu proses ya. Jadi sebaiknya bagaimana dari awal kita ini sudah menyadari bagaimana kita memelihara diri sendiri oleh lansia tersebut, dan juga tentu diingatkan dan juga didukung oleh pihak keluarganya, sehingga keluarganya bisa mengingatkan, bisa mengajak untuk berolahraga, mengajak untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, karena makin lansia itu kan kebanyakan juga sudah berhenti dari pekerjaannya. Jadi dia pasti memerlukan kesibukan-kesibukan yang dapat dirasakan bahwa lansia itu masih diperlukan di keluarga tersebut. Kalaupun misalnya dia tinggal berdua, suaminya, istrinya, karena anak-anaknya sudah mandiri, tidak salah kalau mereka ini mempunyai suatu kelompok yang pada waktu-waktu tertentu juga berkumpul untuk bersilaturahmi, bercerita, menjaga hubungan. Karena dengan bercerita, berkumpul juga nanti akan membangkitkan lagi semangat-semangatnya para lansia tersebut untuk mempertahankan kesehatannya. Berbeda dengan mereka yang memang tidak melakukan kegiatan apa-apa, menghabiskan waktunya saja dengan tidak ada komunikasi, dengan tidak ada kegiatan, pasti akan membosankan. Dan kalau faktor membosankan itu akan membuat penurunan dari daya tahan tubuhnya juga secara tidak langsung, apalagi apabila tidak disertai dengan gerak badan, olahraga, atau minimal melakukan kegiatan yang bisa dia lakukan sehari-hari. Rata-rata kalau kita ngelihat data saat ini ya, mereka yang aktif ikut berkumpul, bisa itu kelompok pengajian, bisa ikut dalam kelompok lansia yang lainnya. Sekarang banyak kan ya, ada senam lansia, ada arisan lansia, ada gerak jalan pagi-pagi para lansia, banyak itu. Ternyata mereka itu juga kalau kita lihat itu fisiknya itu terjaga, karena minimal dia bergerak, dia berjalan, dia berkomunikasi, bercerita, otomatis kan akan merangsang daya pikirnya juga untuk mengeluarkan apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia lihat, apa sih bagaimana teman-temannya. Itu suatu secara tidak langsung itu merupakan suatu terapi yang buat dirinya, buat temannya juga.
Karena seperti tadi lansia tuh perlu diperhatikan, ingin menyalurkan pula pikiran-pikirannya atau pendapatnya. Sehingga menurut saya dengan mengikuti kegiatan seperti itu akan menjadi sebuah momen terapi bagi mereka sendiri. Mari teman-teman sebaya atau para remaja atau juga pada generasi muda saat ini, kita suatu saat akan menjadi lansia seperti orang tua kita. Tetapi marilah mulai saat ini kita menjaga kesehatan kita agar supaya kita di usia lansia nanti kita tidak menjadi beban bagi keluarga kita. Demikian pula bagi lansia yang sekarang saat ini sudah ada, mari kita jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, dengan pandangan yang positif, dan juga dengan aktivitas tetap bergerak, dan juga ikut berkumpul dengan teman-temannya agar supaya tadi ya, daya juang kita, keinginan hidup kita, keinginan sehat kita itu tetap terjaga. Salam sehat dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan untuk kita semua.